Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Sekarang saya berada di depan mesin RO 8000 GTD yang sedang saya rakit. Ya, kawan-kawan, di sini saya ingin memberikan tips kepada kalian. Bagi kalian yang baru pemula sebagai perakit mesin RO, saya akan ajari kalian apa fungsi dari stop run bypass di dalam sebuah mesin RO, khususnya mesin RO yang menggunakan sistem auto flushing ya. Nah, biasanya sistem auto flushing ini digunakan di panel-panel kontrol yang menggunakan ROC 2015 ya. Yang menggunakan ROC 2015 ini. Nah, saya akan kasih tahu kepada kalian tips dari stop run bypass itu seperti apa. Oke? Jangan lupa sebelum saya masuk ke video ini kalian subscribe dan kalian like dan share video-video di channel saya agar membuat saya lebih bersemangat lagi dalam mengupload video-video terbaru mengenai seputaran mesin RO, penyaring air dan pengolahan air. Oke kawan-kawan, kita lihat video berikutnya. Baik kawan-kawan, ini adalah sebuah rangkaian stop run bypass. Nah, stop run bypass ini saya pasang itu setelah 3 free filter sebelum masuk ke booster pump. Nah, biasanya di mesin RO yang mengusung sistem auto flushing menggunakan microcontroller ROC 2015 ini, kalian harus membuat sebuah rangkaian seperti ini. Ini adalah solenoid atau shut off yang berfungsi untuk memutuskan arus air apabila mesin dalam keadaan mati, mesin dalam keadaan tidak digunakan. Apa fungsinya? Untuk menahan air agar tidak terus mengalir ke pompa booster pump, yang mana kalau mengalir itu akan mengalir ke semua membran dan akhirnya membran akan diselimuti atau direndam oleh air yang belum diproses. Nah, itu bahaya kawan-kawan. Apalagi yang model settingannya tangki baku lebih tinggi dari mesin RO. Nah, ini fungsi auto shut off. Nah, auto shut off ini akan membuka dan menutup ketika mesin RO hidup dan mati. Ya, jadi itu di fungsi dari solenoid atau shut off. Oke, sekarang ini adalah stop run bypass yang saya katakan tadi, di mana pemasangannya dipasang di antara input dan output dari solenoid atau shut off. Stop run bypass ini fungsinya ada dua. Pertama, sebagai jalur emergensi apabila solenoid atau shut off ini rusak. Ya, solenoid atau shut off ini rusak. Nah, kemudian juga fungsi yang kedua sebagai jalur bypass untuk proses pencucian membran. Nah, karena ini mesin RO, saya ini dilengkapi dengan sistem pencucian membran, ya, dengan sistem pencucian membran. Nah, di mana pasti apabila nanti obat chemical masuk kemari, dikhawatirkan akan memperlambat laju air dari chemical. Nah, ini saya nggak mau, maka saya buat jalur bypass. Nah, nanti bagi si operator mesin, dia akan membuka jalur bypass ini ketika dalam proses pencucian obat, karena di sini akan mengalir chemical ya kawan-kawan, mengalir larutan obat atau larutan pencuci membran. Jadi saya harus buka ini. Jadi fungsinya ada dua dan ini harus kalian pasang, apalagi di mesin-mesin RO yang mengusung sistem pencucian membran. Oke kawan-kawan, itu fungsinya. Nah, untuk stop run ya atau instalasi ya, kalian boleh menggunakan stop run yang bisa plug and play, bisa bongkar pasang. Nah, ini saya model build up ya kawan-kawan. Saya punya alasan tersendiri kenapa saya pasang sistem build up. Nah, ini juga solenoidnya build up, tidak ada watermore. Kenapa? Karena kalau rusak ya tinggal buka ini solenoidnya, karena yang sering bermasalah itu adalah spoolnya ya. Tapi ini kita pilih solenoid dengan mutu yang terbaik ya. Kalaupun rusak, ini tinggal ganti spool. Dan kalaupun rusak, tidak misalnya ada macet kebocoran, tinggal buka 4 baut kunci L6, kita buka, saringannya kita bersihkan, karetnya kita ganti, udah kita pasang lagi. Jadi tidak ada masalah di sini. Oke, ini tentang solenoid atau shut off dan stop run bypassnya. Baik kawan-kawan, ini video berikutnya adalah sebuah gambar dari rangkaian auto flushing dari mesin RO
8000 GPD ya, yang menggunakan sistem chemical atau pencucian membran di mesin RO-nya, hasil rakitan saya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah rangkaian auto flushing versi saya ya. Saya akan jelaskan dahulu. Ini adalah jalur keluaran dari membran. Dari 4 membran itu kawan-kawan, ini outputnya. Nah, membran ini saya rangkai seri ya kawan-kawan. 4 buah membran ini nantinya akan saya rangkai secara seri. Oke. Nah, ini nanti adalah outputnya. Jadi outputnya ini kalian lihat ya. Kalau normalnya output ini akan langsung menuju kepada gate valve pengatur tekanan RO ya, pengatur tekanan membran. Lalu keluaran dari gate valve lalu masuk ke flow meter. Nah, ini adalah output dari flow meternya. Nah, sebelum masuk ke jalur pengatur tekanan membran, itu masuk dahulu di sini ada pencabangan ke pressure gauge ya, pressure gauge tekanan tinggi atau pressure gauge di tekanan yang memonitor tekanan dari membran. Nah, sekarang karena ini mesinnya dirangkai secara auto flushing, maka ini adalah jalur auto flushingnya menggunakan solenoid 3/4. Oke. Nah, ketika mesin RO dikontrol oleh ROC 2015 yang ada di panel ini, maka ketika pertama kali mesin RO itu menyala ya, ketika pompa booster pump sudah nyala, maka kelistrikan akan menghubung ke ROC dan ROC mengirim sinyal listrik ke solenoid auto flushing. Nah, solenoid auto flushing ini akan membuka jalur secara bypass, jadi mengabaikan gate valve yang sudah mengukur di tekanan tertentu untuk bisa menghasilkan air RO. Jadi air buangannya dikecilin oleh gate valve ini sedemikian rupa sampai tekanan tertentu, baru membran ngeluarin air. Nah, auto flushing membuka jalur bypass secara otomatis hingga tekanan di stop keran gate valve pengatur tekanan ini diabaikan. Lalu air akan menyeberang secara langsung menuju flow meter. Maka di sini terjadi dorongan air limbah yang sangat besar sekali di flow meter ini hingga tekanan RO tidak ada, hampir mendekati nol. Maka dalam kondisi seperti itu, membran tidak dalam kondisi produksi, tapi dalam kondisi membuang air limbah sebanyak-banyaknya. Nah, ini dikatakan istilahnya flushing ya. Flushing itu adalah flushing ya, tulisannya flushing, saya baca flushing. Itu adalah mengirim air limbah sebanyak-banyaknya untuk mendorong semua isi air di dalam membran hingga kemungkinan kotoran-kotoran yang nempel di membran itu terbuang. Ya, misalnya baru bersiap produksi, terus mesin RO akan mati. Nah, karena dilengkapi oleh ROC 2015 tadi, maka mesin dalam kondisi flushing dulu sebelum matinya. Flushing. Berapa lama flushingnya diatur oleh microcontroller tadi. Ya, biasanya itu sekitar 2 menit ya. Sekitar 120 detik sampai dengan 60 detik. Dia akan buang terus dari sini. Nah, problemnya bisa jadi kalau misalnya ROC ini dalam keadaan rusak, kemudian solenoid auto flushing ini tidak bekerja, maka kita harus membuat sebuah alternatif untuk buat flushing manual ya. Nah, inilah dia flushing manual tadi kawan-kawan. Jadi ini adalah stop keran bypass yang dipasang di antara solenoid auto flushing dan gate valve pengatur tekanan membran. Di sini kalian harus pasang. Apalagi kalian yang pakai sistem pencucian membran. Kan nggak mungkin kalau kalian mau mencuci membran itu kalian harus buka tutup gate valve. Capek dong dan ngaturnya lagi. Dan syarat utama mencuci membran kan nggak boleh ada tekanan di membran itu.
ya harus benar-benar dalam keadaan tekanan nol. Jadi cuma membilas saja, memflusing saja. Nah, maka kita bukalah ini stop cran bypassnya, ya. Atau misalnya nih mesin aero lagi kerja. Misalnya kerjanya kita tahu dari menuhin air sampai air penuh itu misalnya 3 jam. Kalian bisa buat manual. Setiap 1 jam sekali kalian flusing, manual flusing. Baru setelah 30 detik atau 60 detik atau 120 terserah kalian kunci kembali. Maka dia akan produksi lagi. Begitu, ya. Nah, terus kalau udah 2 jam kalian manual flusing lagi. Nah, begitu. Jadi tidak mengharapkan kepada hidup dan matinya mesin RO saja, walaupun sudah dikontrol secara otomatis. Nah, itu fungsi dari stop cran bypass di auto flusing. Ya, tadi kita sudah bahas fungsi stop cran bypass di auto shut off. Ya, nah, apalagi dalam proses pencucian membran ini wajib dibuka. Walaupun ini dalam pencucian membran kan ini tidak fungsi. Kita nonaktifkan ROC 2015, jadi solenoid ini pasti tidak fungsi. Maka kita harus buat alternatif tambahan, yaitu dengan dipasangnya sebuah stop cran bypass di auto flusing. Nah, untuk sini kalian sudah paham ya kawan-kawan bagaimana cara merangkainya. Mudah-mudahan saja video ini bermanfaat bagi kalian yang belum paham bagaimana cara memasang stop cran bypass di mesin RO yang menggunakan sistem auto shut off dan auto flusing. Baik, begitulah kawan-kawan bagaimana cara saya memasang stop cran bypass di auto shut off dan stop cran bypass di auto flusing. Mudah-mudahan saja video saya tadi bisa memberikan banyak masukan atau inspirasi kepada kalian bagaimana cara merakit stop cran bypass yang baik dan benar. Mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan kalian suka, dan bila kalian suka silahkan kalian like, komen, dan share. Dan jika video ini bermanfaat kepada kalian, dan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan kalian subscribe channel saya, aktifkan loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Taufik Ramadan mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.